tukar kado gitu. Habisin duit ya. Foto-foto gitu ya. Di tengah pandemi kan nggak ada nih tatap muka, paling ya ketemu di lewat live stream ibadah atau lihat YouTube kita bisa nonton. Nah sebenarnya bagaimana sih kayak untuk gereja sendiri atau bagaimana kita nih menghadapi memaknai sih masa-masa Advent itu gitu di tengah pandemi yang kita nggak bisa tatap muka dan kayaknya berasa kurang gitu. Iya, kalau Advent itu di tengah pandemi ini ya bagi saya ada berkat ya. Berkatnya itu ini berasa gitu. Berkatnya berasa. Jadi kenapa berasa gitu? Karena gereja-gereja sekarang nggak hanya menjalankan rutinitas, dan kita juga tidak hanya menjalankan rutinitas ibadah itu harus ke gereja. Terus apa-apa di gereja. Sekarang kita semua berkatnya adalah gereja itu dituntut untuk bisa menjadi berkat meskipun orang-orang itu nggak ada di gereja. Gereja itu dituntut untuk menjadi tetap eksis meskipun keberadaan komunitas itu sendiri nggak ada atau minim gitu kan. Nah itu bagaimana? Inilah yang kemudian saya sebut sebagai berasa gitu, berasa berkatnya itu. Pandemi itu memberkati kita semua gitu, supaya apa? Supaya pertanyaan-pertanyaan semacam ini ketika kita menghadap Tuhan di dalam ibadah, sebenarnya apa sih yang kita hadapi gitu. Kalau ke gereja, saya berhadapan dengan Tuhan, bener apa enggak kita berhadapan dengan Tuhan gitu kan. Coba sekarang kita di rumah, itu kan kita ibadah, walaupun melalui YouTube itu. Pertanyaannya, siap nggak kita ibadah di rumah? Ya kan? Kalau ada sound system yang salah, ngomel nggak kita? Komplain gitu ya. Komplain nggak? Kalau slide-nya telat, komplain nggak? Nah pertanyaannya, pernah nggak kita malu kepada Tuhan karena kita itu sedang ibadah? Mereka itu loh orang yang slide-nya ngekliknya salah, ngekliknya telat, itu mereka itu berjuang dari rumah sampai di gereja untuk melayani itu. Sedangkan kita di rumah kita udah difasilitasi, tinggal ngikutin ibadah aman di rumah, masih komplain gitu. Kita malu sama Tuhan, kita malu sama pelayan ibadah di gereja gitu. Dan kemudian kita masih nuntut. Berarti sebenarnya pandemi ini adalah mengorek sisi terdalam manusia. Apakah kamu maknai apa sih di dalam ibadah? Kamu maknain apa sih dalam pandemi gitu? Kalau kita mau merasakan jauh lebih dalam, ya ternyata kita nggak layak banget selama ini hidup gitu. Bikin program, ya tahun lalu bikin apa? Ya, sekarang kita bikin kan? Ya. Kegiatan di gereja tahun lalu bikin apa? Kita bikin lagi. Nah sekarang pandemi, enggak, kamu nggak boleh seperti itu. Pikirkan apa yang bisa benar-benar menjadi berkat. Tahun lalu ibadah di gereja Advent, nyalain lilin ungu gitu kan. Sekarang kita nyalain sendiri dari rumah. Berasa nggak gitu? Maknanya apa gitu. Terus ketika kita di gereja, orang itu ke gereja kok pakai baju potong-potong misalnya, nggak sopan banget. Sekarang pertanyaannya, ketika kita ibadah di rumah pakai baju apa? Ada yang pakai jas di rumah, celana pendek gitu, belum mandi lagi. Pertanyaannya, malu nggak dengan omongan kita waktu itu gitu kan ke orang-orang lain? Kita sama-sama loh, kita sedang datang beribadah kepada Tuhan, bukan di hadapan manusia gitu. Kayak lebih kayak merefleksikan ke kita ya, pribadi. Pandemi ini jadi corona ini jadi kayak cermin bagi manusia ini. Ini loh kamu sebenarnya gitu. Ibadah, suka menghakimi orang, menghakimi konten gitu kan. Ini kan bikin konten. Kalau kontennya nggak banyak, kalau kontennya nggak bagus, itu nggak di like gitu. Kalau ibadah di YouTube gitu kan, gereja kita nggak bagus, ganti channel gereja lain itu kan, aku ikut aja nih tampilannya gitu ya. Yang dari GKI apa namanya?
Ignite. Ignite, Oh, gitu, Ignite iya. bagus tuh. Iyalah dia Iya. tagnya berkali-kali itu kan. Jadi kayak meng-compare ya, meng-compare Iya. gereja kita sama gereja lain ya. Jadi, sebenarnya kita itu sedang ibadah atau sedang menuntut konten. Kalau mau jadi bagus-bagusan ya cari bayar orang gitu kan, supaya bisa jadi kameramen yang bagus, supaya jadi programmer yang bagus, desainer yang bagus. Tapi Kak, aku boleh nanya gak sih? Boleh. Ya boleh. Kalau kayak gitu salah gak sih? Kenapa? Ya kan kadang kalau kita pengen ngelihatnya Yang Ya, terbaik perfect. gitu, yang maksimal nggak gitu. perfect, maksudnya ya aku karena ngedapetin sesuatu gitu di situ, di sini di Ignite kayaknya lebih rapi gitu, atau di gereja lain kayaknya lebih musiknya lebih hidup, atau ada kayak dibikin kreatif gitu. Salah nggak sih? Full band gitu ya. Kalau ngomong salah apa enggak itu sebenarnya bukan tentang salah apa enggak. Boleh nggak? Boleh Itu aja ya? tentang apa makna kita terhadap ibadah gitu. Kita memaknai apa sih ibadah itu? Pertanyaannya itu. Kalau ibadah itu hanya sekedar konten, ya kita berarti nggak memaknai ibadah, karena kita sedang berhadapan dengan yang Tuhan itu loh, bukan sih content creator manusianya gitu. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah gereja sana lebih bagus, ini contohnya pakai Ignite aja ya. Kalau Ko Ariel, Lydia dan sebagainya, itu pendeta Lydia yang ada di Surabaya yang ngurusin Ignite itu, bukan saya ngelarang ngomong ikut Ignite gitu. Iya, Enggak, iya. Ignite itu bagus. Karena apa? Orang-orangnya udah terlatih gitu kan. Disusun recording kan. Ada beberapa recording. Terus bagus. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita aplikasikan itu di gereja kita? Ketika kita pelayanan di gereja, bisa nggak kita fokus terus-terusan? Misalnya Brian ya, Brian jadi operator gitu kan. Oh iya. Ketika di situ ada slide lagi nyanyi, Brian ikut nyanyi apa enggak waktu itu? Ayo. Otomatis ya nyanyi sih. Ikut nyanyi kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Ikut nyanyi. Kalau ikut nyanyi, ngekliknya masih nggak telat gitu. Tapi sebagian besar enggak, ada masih mungkin ada yang nggak fokus, ngelamun gitu kan. Nah, kalau nggak fokus ngelamun, ini kan live streaming, gereja kita kan live streaming, ya otomatis bablas gitu kan. Nah, sedangkan kalau udah live streaming itu nggak bisa diedit kan. Oh iya. Itu persoalannya. Jadi bukan tentang boleh apa enggak, jelas kita itu mencari sesuatu yang bagus, yang perfect untuk, apalagi ini kita ngomong untuk tentang ibadah ya. Tetapi bukan itu saja gitu kan, karena kita itu ibadah, abodah itu berat dalam bahasa Indonesia kemudian diserap jadi abdi itu tahu, hamba. Jadi kita sedang menjadi hamba dan berhadapan dengan sang Tuhan gitu. Kalau kita berhadapan dengan sang Tuhan, masih ngomongin baju lu, celanamu kayak gitu, terus kamu ngomongnya nggak sopan, kita itu lagi depan raja loh, ngomong sendiri gitu. Bayangin kita datang ke Pak Jokowi ada di depan, misalnya Pak Jokowi di situ, terus aku ngomong, nah bajumu kayak gitu. Pak Jokowi dengerin kita, liatin kita, sopan apa enggak gitu. Gitu kan. Karena kita sedang sama-sama nih semuanya, bahkan si operator, kameramen, pemusik, pengkhotbah sekalipun itu sedang sama-sama menghadap Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama fokus sebagai jemaat, kita fokus pada Tuhan. Kalau memang ada salah, oke, nggak apa-apa. Kita maklumi sebagai manusia. Nah, untuk Indah sendiri nih, tantangannya apa sih, kesulitannya sebagai pemusik atau pelayan di gereja di tengah pandemi? Singkat aja. Kalau sebagai pemusik pelayan yang pasti tantangannya setiap kalau dijadwalkan sebagai pemusik ya pasti mempersiapkan diri, pengennya memberikan yang terbaik gitu, mempersiapkan diri dalam arti dari notnya segala macamnya, terus juga liturginya dibaca gitu. Terus sama ini kan jadinya karena liturginya semakin singkat, ringkas, jadinya pelayan juga harus lebih cermat untuk memahami pesan apa sih yang mau disampaikan di minggu ini lewat misalkan musik yang dimainkan gitu. Itu sih tantangan buat aku sih, dan juga kayak kesalahan-kesalahan
pencet notes atau musik terus atau sound, itu sih yang tantangan buat aku sebagai pelayan pemusik gitu. Penutup dan Mas El, sebenarnya kesimpulannya apa sih, apa yang ingin disampaikan Mas El untuk teman-teman yang nonton jemaat Pandemi di tengah dan masa Advent. kesimpulan tutup. Sebenarnya semuanya kan dalam masa pandemi kita itu kan menanti datangnya vaksin. Iya kan? Iya. Nah, kita di dalam Advent kita menanti datangnya Sang Kristus gitu. Mari kita bersama-sama itu juga menanti, yang terutama menantikan Kristus dengan apa? Dengan cara hidup yang baru. Dengan cara hidup yang seperti kalau kita menanti vaksin itu kan kita hati-hati di rumah. Terus kita cermat. Kita itu sungguh-sungguh gitu. Nah, kita juga seperti menanti vaksin itu, marilah kita juga menanti Kristus dengan cermat. Gak ada orang yang ceroboh tiba-tiba main-main ke tempat karantina yang dipenuhi orang-orang yang Iseng kena gitu ya? itu kan, kena COVID gitu kan. Gak ada orang yang ceroboh seperti itu. Nah, marilah kita juga jangan ceroboh main-main ke tempat orang-orang yang berdosa, ke tempat-tempat yang kotor, kalau kita itu tidak yakin bahwa diri kita itu mampu untuk bertahan di situ gitu. Jadi dalam kedatangan, momen kedatangan, momen Advent ini, mari kita miliki kehidupan yang sungguh-sungguh mau mempersiapkan diri, yang mau ketemu sama Tuhan gitu, mau ketemu sama juru selamat kita. Hidupnya oke, cara hidupnya oke, berdampak gitu. Wah, topik yang menarik. Terima kasih Mas El untuk Sama-sama. kata-kata itu bagus sih. Sebenarnya kita untuk di tengah pandemi ini kita tetap merefleksikan kehidupan kita, tetap menghayati dengan masa Advent ini. Terima kasih untuk Mas El dan Indah sharing-sharingnya. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. 3M. 3M tuh. Apa itu? Madep, Pakai mantep, masker. mangan. Ya, buat teman-teman terima Masker, kasih. Ya. menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, oke. Terima kasih Mas El dan Indah Sama-sama. untuk kesempatannya diskusi podcast ini. Nah, sekian podcast kita hari ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.